warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiana Patamani dengan NIM 022014250003 dari kelas B jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya berasal dari daerah Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara. Video ini saya buat untuk tugas UAS dengan judul materi menceritakan sejarah utama di daerah Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara dengan mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sandri J. Tinggi SPD MPD. Sejarah Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara. Singkatan Bolmang Utara. Bolmut adalah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan penetapannya sebagai daerah otonom oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sidang paripurna tanggal 8 Desember 2006. Kemudian undang-undang pembentukannya menjadi sah sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 2 Januari 2007 yang untuk Kabupaten Bolmang Utara menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007. Sejarah pembentukan Kabupaten Bolmang Utara ini merupakan hasil pembentukan pemekaran daerah dekade 1950-an, tepatnya tanggal 23 Maret 1954. Proses pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondo Utara yang beribukotaan di Boroko memakan waktu sekitar 8 tahun. Terhitung sejak pertemuan awal pembicaraan niat pemekaran daerah yang terlaksanakan di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang pada 30 Desember 1999 hingga saat penetapan Undang-Undang Nomor 10 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Dalam pertemuan itu, tokoh-tokoh muda dari 3 kecamatan bertukar gagasan serta saling membangun komitmen untuk memekarkan daerah mereka. Kala itu, dalam asumsi mereka, wilayah yang hendak mekar ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaidipang, Bolangitang, dan Bintauna. 3 kecamatan tersebut merupakan wilayah bekas dari 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Bintauna, Kerajaan Bolangitang, dan Kerajaan Kaidipang. 2 kerajaan terakhir sebagaimana catatan sejarah pada awal abad ke-20 akhirnya menyatu. Disebut ini terjadi pada 12 Agustus 1912 saat Residen Raja untuk menyatukan kerajaan besar. Pertemuan itu diantaranya berhasil menyusun struktur tim pengawal gagasan pemekaran itu. Organisasinya berbentuk presidium. Lengkapnya mereka menyebutnya Presidium Bindau. Di dalamnya duduk para pengikat awal pemekaran dari 3 kecamatan. Para profesional presidium awal itu terdiri dari beberapa tokoh yang di bawah ini. Catatan lain menyebut penyatuan baru tercapai pada tanggal 31 Juli 1913. Pemimpin dari gabungan 2 kerajaan itu nanti yaitu Raja Ramsuit Ponto membahas tentang gagasan pemekaran. Maka pada tanggal 30 Desember 1999 bertepat di rumah Isma Rahman di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang. Pertemuan itu sekedar lanjutan dari kongko-kongko pinggir jalan dan menyepakati pemberian nama Bindau. Ini adalah akronim dari 3 wilayah yang dulu merupakan wilayah kerajaan awal, yaitu B diambil dari inisial Bolangitang, Na diambil dari Bintauna, sedang Dou tak lain adalah nama-nama daerah pemerintahan tradisional itu. Pemekaran seolah menghidupkan struktur pemerintahan tradisional yang pernah ada. Tugas utama dari Presidium adalah menyosialisasikan gagasan pemekaran Bindau, mengomunikasikan aspirasi ini pada Bupati serta pihak DPRD Bolaang Mongondo, serta melaksanakan deklarasi pemekaran Kabupaten Bindau pada 15 Februari tahun 2000 sebagaimana rencana untuk lebih mengukuhkan dukungan masyarakat luas. Pada tanggal 15 Februari tahun 2000 digelar apel akbar deklarasi Kabupaten Bindau bertempat di Lapangan Kembar Boroko. Apel ini sebagai tampak awal pembentukan kabupaten yang kini sebagai Kabupaten Bolaang Utara.
3 tahun pasca deklarasi itu, pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondo mulai masuk pada posisi memfasilitasi aspirasi masyarakat itu. Di antara yang dilakukan pemerintah adalah memekarkan beberapa kecamatan. Misalnya, Kecamatan Bolangitang dimekarkan jadi 2, yakni Kecamatan Bolangitang Timur dan Kecamatan Bolangitang Barat. Berhasil juga memekarkan Kecamatan Kaidipang yang menambah satu satuan administrasi tingkat kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pinogaluman, serta secara khusus untuk Kecamatan Sangkup dimekarkan satu kecamatan tambahan, yaitu Kecamatan Sang Tombolang, khusus tentang posisi Kecamatan Sangkup yang sebelumnya belum terlibat dalam aspirasi pemekaran. Justru pasca pemekaran, awalnya itu sekedar kata Suban Hasan, namun kemudian menjadi aspirasi untuk Kecamatan Sangkup. Artinya pada tahun 2003 sudah 6 kecamatan yang bergabung dan punya niat yang sama, yaitu bersatu pandu memekarkan sebuah daerah otonom baru, yaitu Pinogaluman, Kaidipang, Bolangitang Barat, Bolangitang Timur, Bintauna, dan Sangkup. Jumlah kecamatan ini memperkuat keterpenuhan syarat-syarat pemekaran sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Meski sebenarnya dalam aturan itu 3 kecamatan saja sudah cukup sebagai syarat minimal pemekaran kabupaten. 3 tahun sesudahnya 2003, kegiatan apel akbar deklarasi awal itu hendak diperingati dan dikukuhkan kembali, kali ini mengambil tempat di lapangan Inumasa. Berarti keramat pertemuan besar kedua ini pantas tercatat tak sekedar niat selebrasi semata. Tim ini sontak menetapkan Dr. Asripan Nani menjadi Ketua Presidium Pemekaran Bindau pada rapat tanggal 2 Februari tahun 2003. Sayang karena kesibukan sang figur yang dipilih, yaitu masih berdomisil di Gorontalo kala itu dan sedang menyelesaikan S2, karena itu penetapannya dirasa perlu ditinjau. Untunglah saat peringkatan 3 tahun deklarasi pemekaran Bindau pada tanggal 15 Februari tahun 2003, tim 9 akhirnya berhasil melakukan penyempurnaan kepengurusan lagi. Di samping penetapan nama baku organisasi menjadi Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten Bindau DPPKB. Tim 9 menentukan pengurus Dewan Presidium yang ketua umumnya Christopher Buham S. Sos, sedang sekretaris umum pada Dr. Asripan Nani. Pembenaran struktur ini terbilang pekerjaan strategis karena galibnya pemekaran memang bukan pekerjaan gampang, apalagi sepele. Berbagai persiapan, kelengkapan kajian wilayah ekonomi, sosial, budaya, dan politik sangat perlu. Sebagaimana bunyi nomor 129 tahun 2000, karena itu latar belakang dari 2 pengurus inti yang dipilih akan sangat cocok memperkuat kinerja organisasi. Ketua Presidium kala itu adalah anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo, sedang sang sekretaris seorang birokrat di lingkungan pemuda Bolmang. 2 hari setelah terbentuknya DPPKB, ketua dan sekretaris menggelar rapat. Di antara hasilnya adalah komitmen Presidium untuk mengoptimalkan sosialisasi pemekaran. Pemekaran harus terbentuk menjadi kebutuhan segenap masyarakat Bindau, bukan kalangan elit saja. Presidium juga bersepakat akan melakukan silaturahmi ke berbagai masyarakat Bindau di rantau, yaitu di Palu, Gorontalo, Manado, dan Kota Bubagu. Ini demi mengalang lobi politik untuk mengolakan aspirasi pemekaran itu. Bahasan lain pada pertemuan itu adalah niat penggelar pertemuan akbar bertanjung silaturahmi nasional masyarakat Bindau di Boroko. Untuk sosialisasi, justru dalam berbagai pertemuan sosialisasi pemekaran dengan berbagai kalangan masyarakat malah membuat kesempatan untuk memasang papan paling kecil bertulisan Bindau Yes di depan rumah di seluruh desa, mulai dari Kecamatan Sangkup sampai perbatasan di Kecamatan Pinogaluman. Ini artinya tugas pertama sosialisasi Presidium sudah terlaksanakan dengan baik. Sedang untuk menunaikan tugas kedua dalam bulan Februari tahun 2003 dilakukan serangkaian kunjungan silaturahmi.
Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pertemuan dilaksanakan bertempat di rumah kediaman Muhammad Dr. Korompot di Provinsi Gorontalo, di rumah keluarga Dr. H.H. Datung Solan di Kotombagu, di rumah Dr. Asripan Nani, sedang di Manado pada rumah kediaman Dr. Lexi Gobel. Dari pertemuan itu terbentuk komitmen yang lebih kuat di antara para elit Bindau untuk menyatukan kekuatan lobi mereka menuju pemekaran. Dari pertemuan itu terbentuk komitmen yang lebih kuat di antara para elit Bindau untuk menyatukan kekuatan lobi mereka menuju pemekaran. Pasca serangkaian pertemuan di berbagai kota dengan para tokoh Bindau, Dewan Persedium melangkah ke puncak, yaitu menggelar rapat-rapat persiapan pelaksanakan secara silaturahmi nasional masyarakat Bindau. Hasil pertemuan itu sangat membesarkan hati karena pemimpin DPRD menyatakan mendukung dan berjanji memproses aspirasi itu, yaitu setelah pihak DPRD menerima proposal studi kelayaan calon daerah Mekaran. Pertemuan ini jelas sangat penting karena dukungan dari pihak DPRD notabene merupakan salah satu syarat politik penting untuk mewujudkan pemekaran sebagaimana aturan 129 tahun 2000 acara silaturahmi nasional masyarakat Bindau akhirnya dapat mewujudkan pada 17 Mei 2003 di lapangan Kembar Boroko. Semua rekomendasi itu langsung ditindaklanjuti Presidium, diantaranya mengadakan pertemuan tanggal 23 Juni 2003 dengan pemerintah kabupaten induk baik eksekutif maupun legislatif, serta pertemuan dengan Bupati Bolaang Mongondo, Marlina Moha Sihan terjadi dalam suasana kekeluargaan. Bupati berjanji akan memberikan dukungan termasuk dana bagi proses perjuangan pemekaran itu. Selanjutnya Presidium meminta agar Bupati mengeluarkan rekomendasi untuk pemekaran, dan akhirnya pada tanggal 8 Desember pagi jam 11.30 WIB sidang paripurna DPR RI di ruang paripurna Nusantara 2 sepakat menetapkan paket-paket pemekaran 16 daerah otonom baru, diantaranya Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Penetapan itu mendapat sambutan sukacita oleh para anggota Dewan Presidium, panitia pemekaran, pemerintah Kabupaten Bolaang, dan pemerintah Sulawesi Utara di atas balkon gedung Nusantara 2 itu. Kabar itu pun segera sampai ke Boroko dan berbagai wilayah lain Kabupaten Bolaang Utara dan mendapatkan sumber sukacita masyarakat. Ketetapan 16 daerah otonom baru kemudian syah untuk Kabupaten Bolaang Utara menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007. Baiklah, demikianlah perjalanan sejarah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara dari masa kerajaan, masa perjuangan hingga menjadi daerah yang terus berkembang seperti sekarang. Mari kita harus mencintai tanah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, membangun bersama dan menjaga kesejahteraan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.